warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di jembatan Surabaya Madura atau Suramadu. Bisa pemirsa saksikan. Pemirsa saat ini menyaksikan suasana dari sisi Pulau Jawa ya, atau Madura, Surabaya maksud saya. Nah, ini jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang panjang sekali. Panjangnya itu ada 5.348 meter, yang mulai dibangun pada tahun 2003 semasa Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian selesai pada tahun 2009 dan diresmikan pada waktu itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jembatan ini pemirsa sekalian, ini berada di atas, melintas di atas Selat Madura ya, yaitu selat laut yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura ya. Nah, ada satu hal yang saya cermati di sini adalah nama Suramadu ya. Kalau Sura ini Surabaya ya, sedangkan Madura ini nama pulau. Mengapa kok tidak namanya misalnya pulau-pulau kan gitu? Surabaya ini kan nama kota, Madura nama pulau. Kalau nama pulau-pulau berarti kan Jawa Madura. Mungkin jembatan Jamadu namanya, ya kan? Nah, atau mungkin nama kota Surabaya, kalau yang di sebelah sana itu adalah Kabupaten Bangkalan. Artinya jembatan Subang, Surabaya Bangkalan. Tapi ini kan Suramadu, jadi nama kota dan nama pulau begitu ya, Suramadu begitu. Nah, jembatan ini sebenarnya sudah digagas lama sekali pemirsa, pada masa Presiden Soeharto waktu itu oleh mantan Gubernur Jawa Timur yang juga putra asli Madura ya, dari Sampang, yaitu Bapak Muhammad Nur begitu, almarhum sekarang. Nah, tetapi baru terrealisir pada tahun 2003 karena memang kita tahu bahwa jembatan Surabaya Madura atau Suramadu ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Saya tidak mengatakan Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara itu nanti masih kalah jauh antara jembatan di Brunei Darussalam itu lebih panjang, antara distrik Tutong dengan distrik Temburong ya, yang dibangun oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, Raja Brunei Darussalam. Nah, pemirsa bisa saksikan saat ini waktu menunjukkan pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Banyak sekali pengunjung di sekitar jembatan Suramadu ini. Kemudian juga ada beberapa penjual ya, pedagang, baik itu pedagang makanan, minuman, kuliner maupun pakaian ada di pagi hari ini, khususnya pada hari Ahad atau hari Minggu, memang hari libur di akhir pekan ini. Banyak warga baik di Surabaya maupun sekitarnya termasuk Madura yang menikmati suasana laut di bawah jembatan Suramadu. Pemirsa ketahui bahwa suasana jembatan Suramadu ini hanya bisa disaksikan di sisi Surabaya atau di sisi Pulau Jawa, sedangkan di sisi Madura itu tidak ada seperti ini. Artinya area untuk kongko-kongko, kemudian menikmati suasana, karena di sana itu bebatuan begitu di sisi Madura, yang ada hanya di sisi Jawa. Dan ini ada beberapa kapal perahu maksud saya yang bisa digunakan oleh pengunjung ya, sewa begitu, nanti menikmati di bawah jembatan begitu. Nah, kemudian karena ini pagi hari juga suasana matahari yang terik ya, baru muncul, ini sehat saya kira kalau pemirsa bisa menikmati sinar matahari di sini ya, vitamin D ya, jadi mengandung vitamin D begitu. Nah, saya lanjutkan lagi pemirsa sekalian, pembangunan jembatan ini tentu bisa dikatakan sangat sulit sekali dari sisi teknik maupun cara bagaimana kemudian konstruksi, kemudian karena memang namanya laut ini kan secara bukan hal yang bukan dangkal tapi dalam sekali. Bagaimana kemudian memasang tiang pancang yang tembus ke bumi, kerak bumi, sehingga memang jembatan ini secara konstruksi harus kuat sehingga membuat penggunanya itu juga nyaman, aman, dan juga tahan lama tentunya. Diprediksi lebih dari 100 tahun jembatan ini akan bertahan begitu. Nanti mungkin setelah itu bisa diperbarui ya pemirsa, kecuali datang kiamat ya, pasti hancur itu. Nah, itu bisa Anda saksikan. Untuk Anda saya yakin sering ya, mungkin yang menyaksikan video ini melintas di atas jembatan ini. Jadi ada roda 4, roda 2 itu dibedakan. Yang samping kanan, samping kiri itu untuk roda 2, sedangkan tengah itu roda 4, dibuat 2 lajur, lajur kanan dan lajur kiri. Nah, baik pemirsa,
saya ajak pemirsa untuk menikmati suasana di luar jembatan Suramadu. Banyak sekali pengunjung karena memang ini salah satu daya tarik pemirsa. Karena jembatan ini sangat panjang sehingga kemegahan jembatan ini itu juga paling tidak juga menjadi full faktor ya, faktor daya tarik bagi para pengunjung yang menikmati suasana di jembatan Suramadu ini dipandu dengan desiran air laut di sini. Saya ajak pemirsa untuk menikmati suasana di luar jembatan. Ayo mas. Berada di sisi kiri pemirsa. Kita kembali lagi ke sana. Ayo mas. Awas kendaraan. Suasananya sangat ramai sekali ya. Sangat meriah sekali. Apalagi bisa dikatakan ini pandemi sudah hampir selesai. Mudah-mudahan tidak kembali lagi sehingga aktivitas warga di sekitar jembatan Suramadu ini juga kembali ramai seperti sedia kala. Nah, ini ada kuda pemirsa sekalian, delman ini, ya. Kadang juga disebut dokar, disebut sado, ya. Delman, sado, dokar, apalagi mas sebutannya mas? Banyak. Nah ini di sini tempat sewa perahu Pak Wandi. Kebetulan nama Pak Wandi ini teman saya. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung di jembatan Suramadu di sisi Surabaya ini untuk roda 2 parkirnya di sini pemirsa. Ini Bapak juru parkirnya di bawah jembatan luar biasa ini. Ya, persis di bawah jembatan bisa Anda saksikan ini. Kemudian juga di bawah jembatan juga ada tempat untuk ngopi ya. Istilah ngopi ini kan umum pemirsa, walaupun yang diminum teh, susu tetap namanya itu ngopi. Bukan berarti yang diminum kopi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ngopi sudah mengalami amelioratif atau perluasan makna kata. Walaupun yang diminum bukan kopi, istilahnya ngopi. Ini tempat ngopi ya. Di bawah jembatan kemudian menghadap ke arah laut, jadi bisa menambah suasana yang asik begitu ya. Apalagi ini di pagi hari dengan sinar matahari, kemudian suasana cuaca juga cerah sekali begitu, karena beberapa hari kemarin sempat hujan ya. Tapi alhamdulillah suasana cuaca saat ini cerah begitu. Kalau di seberang sana pemirsa itu ada, tapi nggak kelihatan dari sini ya. Itu ada tanaman mangrove atau bakau.
yaitu tanaman yang berfungsi untuk apa itu namanya, agar tidak terjadi abrasi. Abrasi itu longsor atau erosi yang dikarenakan ombak ya, atau air laut, air pasang laut khususnya. Nah, terus di seberang sebelah sana juga dulu sebelum ada jembatan Suramadu ini, mobilitas warga dari Jawa ke Madura maupun Madura ke Jawa atau Surabaya ini ditunjang oleh kapal feri penyeberangan ya, dari sisi pelabuhan Tanjung Perak maupun dari sisi Madura adalah pelabuhan Kamal ya. Ada banyak perahu kapal di sana ya, seperti Joko Tole, Potre Koneng itu yang paling terkenal. Saat ini relatif sepi karena sejak adanya jembatan ini tentu relatif lebih cepat kalau menggunakan jembatan ini daripada menggunakan kapal atau kapal penyeberangan ya, atau feri di pelabuhan Tanjung Perak Kamal maupun pelabuhan Kamal ke Tanjung Perak. Di pelabuhan Tanjung Perak itu di sisinya ada pangkalan TNI Angkatan Laut ya, yaitu Koarmatim. Jadi Komando Armada Timur TNI AL. Ada patung besar, tapi mohon maaf tidak kelihatan di sini pemirsa, yang bertuliskan patung Jalasveva Jaya Mahe, yang artinya justru di laut kita berjaya. Karena dulu nenek moyang kita kan sesungguhnya pelaut. Apalagi kalau kita bicara wilayah Indonesia itu mayoritas laut, bukan darat, hidrosfer ya. Bukan litosfer tapi hidrosfer. Nah, baik pemirsa, saya tutup. Ini suasana di bawah jembatan ini luar biasa ya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda yang mungkin berada di Surabaya atau di Madura. Lewat jembatan tidak ada salahnya Anda mampir di sini. Lewatnya bisa sisi kanan, sisi kiri yang tadi saya siarkan kepada pemirsa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.